Budidaya tanaman sayuran. Disampaikan oleh Cahari, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kedung Banteng. Berikut ini pembahasan tentang budidaya sayuran, mulai dari pengertian, jenis, sarana, bahan, manfaat, hingga peluang bisnis yang bisa kita pelajari. Budidaya tanaman sayuran adalah usaha untuk menanam dan merawat tanaman yang biasa dijadikan sumber makanan dari tanaman agar dapat dipanen dengan hasil baik sebagai sumber makanan maupun diperjualbelikan. Sayuran sendiri merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi, serta banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikut ini beberapa jenis tanaman sayuran yang bisa jadikan referensi budidaya di rumah atau budidaya sayur skala besar di lahan. 1. Sayuran bayam. Sayuran bayam menjadi jenis tanaman yang cocok dibudidayakan karena proses penanamannya dan pemeliharaannya tidak terlalu sulit dan banyak diminati konsumen. 2. Terong. Terong merupakan tanaman perdu, berbentuk semak, yang memiliki umur pendek, dan menjadi salah satu sayuran populer di Indonesia, sehingga mudah ditemukan di pasaran. 3. Sayuran sawi. Sayuran sawi adalah sayuran sehat yang banyak diburu konsumen. Itulah sebabnya budidaya sayuran sawi bisa jadi peluang bisnis yang tinggi. 4. Cabai. Jenis sayuran yang satu ini selalu dibutuhkan banyak orang untuk berbagai macam hidangan, jadi budidaya cabai bisa jadi pilihan yang baik untuk mencari peluang usaha. 5. Tomat. Tomat adalah sayuran sehat yang juga banyak diburu konsumen. Budidaya sayuran tomat bisa jadi pilihan masa panen yang tidak terlalu lama. 6. Selada. Selada biasa digunakan untuk bahan salad atau lalapan di berbagai macam hidangan. Sayuran ini biasanya menjadi penyeimbangan makanan agar tetap sehat dengan mengkonsumsi sayur yang segar dan bergizi. 7. Mentimun. Selain selada, timun juga banyak digunakan sebagai lalapan atau bahan acar favorit konsumen. Cara budidaya timun juga tidak sulit dan memiliki masa panen yang cepat. Terakhir, sayuran hijau yang juga jadi favorit konsumen adalah kangkung. Proses budidaya kangkung juga tidak sulit dan memiliki masa panen yang cepat sehingga bisa menghasilkan sayuran dalam jumlah banyak dalam sekali panen. Setelah mengetahui jenis-jenis tanaman sayuran yang bisa dibudidayakan, maka perlu juga kita ketahui sarana apa saja yang perlu diperhatikan untuk budidaya sayuran. Sarana ini perlu diperhatikan agar budidaya sayuran bisa berjalan baik, menghasilkan sayuran yang berkualitas dan melimpah. Berikut ini saran bahan yang perlu disiapkan jika ingin melakukan budidaya sayuran. 1. Benih dan bibit. Benih dan bibit memiliki bentuk yang berbeda. Benih masih berbentuk biji sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang ukurannya masih sangat kecil untuk siap tanam. Agar budidaya sayuran dapat berkembang banyak dan berkualitas, maka harus berasal dari benih atau bibit dengan kualitas tinggi. Kualitas benih dan bibit dapat dilihat dari mutu genetik, fisik, dan fisiologisnya serta berasal dari varietas unggul. Benih yang berkualitas adalah benih yang sudah bersertifikat. 2. Pupuk. Pupuk berfungsi untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanah agar lebih subur dan maksimal. Jenis pupuk bermacam-macam, yakni pupuk organik, yang bisa berasal dari pupuk kandang, dan pupuk anorganik, seperti NPK, urea, KCl, dan ZA. Jika memilih menggunakan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan, sebaiknya memilih pupuk yang sudah matang. Karena dapat mencegah munculnya bakteri dan cendawan yang dapat merusak tanaman. 3. Media tanam. Media tanam perlu diperhatikan karena sangat penting untuk tempat tumbuhnya tanaman sayur tersebut. Pada umumnya media tanam adalah tanah, namun ada beberapa jenis media tanam yang bisa dipertimbangkan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Berikut ini jenis media tanam yang perlu diketahui selain tanah. Media tanam bahan organik, seperti arang sekam, kompos, dan sabut kelapa. Media tanam bahan anorganik, seperti gel, pasir, pecahan batu bata, spons, dan vermikulit. 4. Pestisida. Pestisida digunakan pada budidaya sayuran untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT, yang bisa mengurangi kualitas pertumbuhan tanaman sayur. Jenis pestisida dapat berupa pestisida alami maupun buatan.
Pestisida alami biasanya dibuat dari tanaman seperti daun mimba, yang bisa berfungsi melindungi tanaman dari serangan OPT. 5. Perawatan produksi budidaya tanaman sayuran. Untuk melakukan aktivitas budidaya sayuran, tentu membutuhkan peralatan untuk menunjang proses budidaya. Peralatan ini berfungsi untuk mempermudah pengerjaan dan pemaksimalan pertumbuhan tanaman sayur. Berikut ini alat-alat yang perlu disiapkan untuk melakukan budidaya sayur agar lebih maksimal, yaitu alat pengolah tanah seperti sekop, cangkul, dan garpu. Alat pemeliharaan tanaman, seperti koret, gembor, dan sprayer atau alat penyiram. Tahapan selanjutnya adalah tahapan budidaya sayuran. Setelah memilih jenis tanaman dan mempersiapkan bahan untuk budidaya sayuran, maka waktunya untuk melakukan eksekusi. Agar budidaya sayuran berjalan lancar dan menghasilkan banyak sayuran berkualitas, maka perlu melakukan tahapan budidaya yang tepat. Berikut ini tahapan budidaya sayuran yang tepat dan benar agar budidaya menghasilkan banyak sayuran yang berkualitas. Tahapan pertama adalah proses pembibitan, atau memilih bibit yang tepat untuk dibudidayakan. Syarat benih yang baik adalah bersih dari benda asing, dan memiliki bentuk kecambah minimal berukuran 80%. Benih juga perlu diperlakukan dengan baik sebelum disemai, agar menghasilkan bibit yang berkualitas. Masa pembibitan, perlu pengairan yang cukup, pemupukan, dan pengendalian OPT, agar menghasilkan bibit yang berkualitas. Perlu diperhatikan juga cara pemindahan bibit yang benar. Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan media tanam, yakni mengolah tanah sebagai lahan budidaya sayuran. Caranya, tanah digemburkan dan diberi treatment khusus, agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman, sehingga bisa memaksimalkan sayuran tumbuh dengan baik. Kita bisa mencukil tanah dengan cangkul atau garpu, agar tanah lebih gembur dan mudah ditanami. Jika menggunakan media tanam polybag, maka tanah bisa dicampur dengan pupuk. Tahapan penting berikutnya adalah proses penanaman. Penanaman bisa kita lakukan dengan cara penyemaian atau tanpa penyemaian. Cara menanam yang baik dapat dilakukan dengan cara memperhatikan jarak tanam setiap benih atau bibit, agar tanaman bisa tumbuh dengan baik, karena ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Selain itu, menanam bibit juga dilakukan dalam larikan atau dalam bedengan. 4. Pemeliharaan. Berikut ini cara yang benar dalam pemeliharaan sayuran. Sirami tanaman agar kelembaban tanah tetap terjaga. Lakukan penyulaman jika ada bibit yang mati atau tumbuh tidak normal. Lakukan penyiangan untuk mengendalikan hama, gulma, dan penyakit tanaman. Lakukan pembumbunan dengan cara mengumpulkan tanah pada barisan tanaman untuk membentuk gundukan. Periksa dan kendalikan OPT dengan pembasmi yang tepat dan dosis yang sesuai. Memasang ajir untuk tanaman sayur yang merambat. Setelah proses perawatan dan pemeliharaan berhasil dilakukan, maka waktunya untuk panen. Tahapan pemanenan perlu dilakukan pada waktu yang tepat agar bisa menghasilkan produk bahan sayuran yang berkualitas. Untuk memilih waktu yang tepat, bisa dilihat dari ciri-ciri dan umur tanaman yang sudah siap dipanen. Agar bisa menghasilkan produk bahan yang baik, maka lakukan panen secara manual, dan kehati-hatian, agar sayur tetap berkualitas hingga sampai ke tangan konsumen. Tahapan terakhir yang perlu diperhatikan adalah tahapan pasca panen. Hal ini perlu dilakukan karena tanaman sayuran memiliki kadar air tinggi, dan akan mudah rusak atau busuk. Cara yang bisa dilakukan pada tahap pasca panen untuk menjaga sayuran tetap berkualitas adalah sebagai berikut. Mengumpulkan hasil panen sesuai jenis tanaman, melakukan penyortiran berdasarkan ukuran, umur tanaman, dan produk-produk mana yang rusak. Menyimpan hasil panen dengan cara yang tepat, yakni di tempat yang bersih. Agar lebih meyakinkan untuk budidaya sayuran, ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan jika melakukan budidaya ini secara serius. Manfaat budidaya sayuran bisa dirasakan secara individu maupun kelompok, karena ketersediaan pasokan sayuran untuk konsumsi. Jadi budidaya sayuran tidak hanya menguntung individu melainkan juga bermanfaat bagi orang banyak. Berikut ini manfaat budidaya sayuran yang dirasakan bagi pelaku bisnis budidaya sayuran ataupun konsumen. 1. Memperoleh keuntungan, baik dari segi ekonomis maupun konsumsi. 2. Dapat meningkatkan kualitas hidup karena terus memproduksi bahan sayuran yang berkualitas dalam jumlah yang banyak. 3. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena budidaya sayuran menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Menjadi metode untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang lebih optimal dan berkelanjutan. 5. Membantu menciptakan udara yang lebih berkualitas dan bersih untuk lingkungan sekitar. Itulah penjelasan tentang budidaya sayuran, mulai dari pengertian, jenis tanaman yang berpeluang untuk bisnis, sarana, tahapan, sampai manfaat yang bisa dirasakan jika melakukan budidaya sayuran dengan baik. Semoga bermanfaat. Dan selamat mencoba. Sampai jumpa.